Pernahkah kamu menghabiskan waktu berhari-hari mempersiapkan sesuatu yang penting, sebuah presentasi, ujian, kencan pertama? Kamu merasa sudah siap, kamu sudah merencanakan semuanya. Kamu sudah berlatih, kamu yakin 100% akan berhasil. Lalu saat momen itu tiba, kamu gagal total, kamu gugup. Kamu lupa semua yang sudah kamu pelajari, semuanya berantakan. Setelahnya kamu duduk sendirian dan satu pertanyaan menghantui pikiranmu. Kenapa? Apa yang salah dengan caraku berpikir? Pertanyaan itulah gerbangnya. Gerbang menuju kemampuan yang oleh para psikolog disebut metakognisi. Secara sederhana, metakognisi adalah berpikir tentang cara berpikir. Ini bukan tentang seberapa pintar kamu, tapi seberapa sadar kamu terhadap proses berpikirmu sendiri. Kebanyakan orang adalah penumpang di dalam pikiran mereka sendiri. Mereka dikendalikan oleh emosi, bias, dan kebiasaan berpikir otomatis. Tapi segelintir orang, mungkin hanya 1% dari populasi, adalah pengemudinya. Mereka memegang kendali. Mereka mengamati, mengevaluasi, dan mengarahkan pikiran mereka dengan sengaja. Mereka memiliki metakognisi tingkat lanjut. Dan inilah tanda-tanda kamu, mungkin salah satu dari mereka. Tanda pertama, kamu adalah detektif pikiran, bukan hakim pikiran. Ketika orang biasa membuat kesalahan, reaksi pertama mereka adalah menghakimi diri sendiri. Aku bodoh, aku payah, aku tidak akan pernah bisa. Pikiran mereka adalah ruang sidang, dan mereka adalah terdakwa sekaligus hakim yang kejam. Sebaliknya, seseorang dengan metakognisi tinggi mengubah ruang sidang menjadi TKP, tempat kejadian pikiran. Mereka menjadi detektif. Alih-alih bertanya, mengapa aku begitu bodoh? Mereka bertanya, oke, di mana letak kesalahan dalam proses berpikirku? Asumsi apa yang aku buat? Informasi apa yang aku lewatkan? Bagaimana aku bisa berpikir secara berbeda lain kali? Mereka memisahkan identitas mereka dari kesalahan mereka. Kesalahan adalah data, bukan vonis. Tanda kedua, kamu secara aktif medibug keyakinanmu. Bagi kebanyakan orang, keyakinan mereka adalah bagian dari identitas mereka. Menantang keyakinan mereka sama dengan menyerang pribadi mereka. Mereka menginstal software keyakinan mereka di masa kecil dari orang tua, budaya, sekolah, dan tidak pernah menjalankannya lagi. Seseorang dengan metakognisi tinggi memperlakukan keyakinan mereka seperti aplikasi di smartphone. Mereka adalah beta tester abadi. Mereka secara rutin mencari bug, yaitu bias kognitif. Bias konfirmasi, efek Dunning-Kruger, kesalahan atribusi fundamental. Mereka tidak bertanya, apakah ini benar? Mereka bertanya, bagaimana jika ini salah? Bukti apa yang bisa menyanggah keyakinanku? Ini bukan berarti mereka tidak punya pendirian. Justru sebaliknya, keyakinan mereka kuat karena telah diuji oleh api skeptisisme diri sendiri. Tanda ketiga, kamu adalah sutradara film emosionalmu. Bagi kebanyakan orang, emosi adalah sesuatu yang terjadi pada mereka. Seperti cuaca, mereka basah kuyup oleh kemarahan atau mereka adalah aktor di dalam adegan, sepenuhnya tenggelam dalam peran mereka tanpa menyadari ada kamera atau skrip. Orang dengan metakognisi tinggi bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka bisa keluar dari adegan dan duduk di kursi sutradara. Ketika mereka merasakan emosi yang kuat, mereka tidak langsung bereaksi. Mereka mengamatinya. Ini dia kemarahan. Menarik. Aku merasakan dada sesak, rahang mengeras. Apa pemicunya? Oh, komentar tadi. Apa interpretasiku terhadap komentar itu? Kemampuan untuk memberi jeda antara stimulus dan respons ini adalah sebuah superpower. Di dalam jeda itulah terletak kebebasan untuk memilih. Mereka tidak menekan emosi, mereka memahaminya, dan dengan pemahaman, mereka bisa memutuskan, oke, adegan ini butuh respons yang tenang, bukan ledakan amarah. Tanda keempat, kamu mengkalibrasi kepercayaan dirimu dengan akurat. Kebanyakan dari kita adalah korban efek Dunning-Kruger. Orang yang tidak kompeten cenderung sangat überschätzen kemampuannya. Sementara itu, orang yang benar-benar kompeten seringkali meremehkan kemampuan mereka karena mereka sadar betapa banyak yang belum mereka ketahui. Orang dengan metakognisi tinggi adalah kalibrator ulung. Mereka memiliki pemahaman yang sangat akurat tentang apa yang mereka ketahui dan, yang lebih penting, apa yang tidak mereka ketahui. Sebelum rapat, mereka tidak hanya berpikir, aku siap. Mereka berpikir, aku menguasai topik A dan B, tapi aku lemah di topik C. Aku harus waspada terhadap pertanyaan tentang C atau jujur mengakui ketidaktahuanku. Mereka tidak takut mengatakan, saya tidak tahu. Bagi mereka, itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kesadaran diri yang akurat. Itu adalah titik awal untuk belajar. Keakuratan ini menyelamatkan mereka dari rasa malu karena terlalu percaya diri dan dari kelumpuhan karena keraguan diri. Tanda kelima, kamu belajar cara untuk belajar. Kebanyakan orang belajar secara pasif.
Mereka membaca buku dari awal sampai akhir. Mereka menyorot hampir setiap kalimat dengan stabilo. Mereka mendengarkan kuliah. Mereka memperlakukan otak mereka seperti spons, berharap jika mereka merendamnya dalam informasi yang cukup, sesuatu akan menempel. Orang dengan metakognisi tinggi tahu bahwa otak bukanlah spons, melainkan otot. Otot harus dilatih secara aktif dan strategis. Mereka tidak hanya mengkonsumsi informasi, mereka bertarung dengannya. Mereka menggunakan teknik belajar yang terbukti secara ilmiah. Mereka menggunakan active recall, menutup buku, dan mencoba menjelaskan konsepnya dengan kata-kata sendiri. Mereka menggunakan spaced repetition, meninjau informasi pada interval waktu yang semakin lama. Mereka bertanya pada diri sendiri saat belajar, apakah aku benar-benar memahami ini atau aku hanya mengenali kata-katanya? Bisakah aku menjelaskannya kepada seorang anak kecil? Mereka adalah ilmuwan bagi proses belajar mereka sendiri. Terus-menerus bereksperimen dan mengoptimalkan strategi mereka. Tanda keenam, kamu mengantisipasi keadaan mental di masa depan. Kebanyakan orang hidup dalam tirani keadaan saat ini. Jika mereka merasa termotivasi sekarang, mereka berasumsi mereka akan termotivasi nanti. Jika mereka merasa lelah, mereka tidak bisa membayangkan akan berenergi lagi. Mereka membuat janji yang tidak akan bisa ditepati oleh diri mereka di masa depan. Tentu aku akan bangun jam 5 pagi besok untuk jogging, kata diri sekarang yang sedang santai di sofa. Orang dengan metakognisi tinggi memahami bahwa diri masa depan adalah orang yang berbeda, seringkali lebih lelah, lebih malas, dan kurang termotivasi. Jadi, mereka tidak mengandalkan kemauan. Mereka merancang lingkungan untuk diri masa depan mereka yang lebih lemah. Mereka menyiapkan pakaian olahraga malam sebelumnya. Mereka memasak makanan sehat untuk beberapa hari ke depan. Mereka memblokir situs web yang mengganggu saat jam kerja. Mereka melakukan prakomitmen, mereka membuat pilihan yang benar menjadi lebih mudah dan pilihan yang salah menjadi lebih sulit bagi diri mereka di masa depan. Ini bukan tentang memiliki kemauan baja. Ini tentang mengakui kelemahan manusiawi dan merencanakannya dengan cerdas. Ini adalah empati strategis untuk dirimu di masa depan. Jadi, setelah mendengar semua ini, apakah kamu merasa dikenali? Apakah beberapa tanda ini beresonansi dengan caramu menavigasi dunia internalmu? Jika ya, kamu mungkin memiliki fondasi metakognisi tingkat lanjut. Ini adalah kemampuan langka yang memberimu keunggulan luar biasa dalam belajar, bekerja, dan hidup. Tapi jika tidak, jangan berkecil hati. Metakognisi bukanlah bakat bawaan. Itu adalah sebuah keterampilan. Keterampilan yang bisa dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Mulailah dengan sederhana. Luangkan 5 menit setiap hari untuk menulis jurnal pemikiran. Tanyakan pada dirimu, pikiran apa yang paling sering muncul hari ini, emosi apa yang paling kuat kurasakan, dan apa pemicunya. Berlatihlah memberi jeda. Sebelum bereaksi terhadap email yang menjengkelkan, hitung sampai 10. Amati sensasi di tubuhmu. Pada akhirnya, metakognisi adalah tentang mengubah hubunganmu dengan pikiranmu. Dari menjadi budak pikiran menjadi tuannya. Ini adalah perbedaan antara hanyut dalam arus sungai kehidupan dan menjadi orang yang membangun perahu, membaca peta, dan mengarahkan kemudi. Itu adalah kerja keras, tapi itu adalah bentuk kebebasan tertinggi.